Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepadamu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat keselamatan bagi mereka yang telah mendahului kita, teristimewa Ibu Lani Ciunar yang meninggal pada tanggal 19 Januari, juga Oma Yosepina Moa 2 minggu, Opa Theodorus Raga dan anak Yulianti Susana. Kita juga mohon rahmat bagi mereka yang bersukacita karena kelahiran atas hari ulang tahun dari Fernanda Pangkerego yang ke-25 pada hari ini, dan Januarius Aprianto yang ke-26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita memasuki minggu biasa yang kedua. Dari bacaan Injil nanti kita akan mendengarkan lagi kisah bagaimana ketika ada perkawinan di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Dalam catatan Injil Yohanes, ini adalah mujizat yang pertama. Agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita hening sejenak di hadapan Allah. Kita memeriksa batin kita, mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita, dan mohon ampun kepada Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu,
Engkau telah memberikan kepada kami kasih karuniamu yang berlimpah. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara
segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah telah memanggil kita lewat Injil, supaya kita memperoleh kemuliaan Yesus
Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Yohanes mengisahkan mujizat pertama itu terjadi di Kana, dalam perkawinan di Kana di Galilea. Dan dalam Injil Yohanes tercatat ada 2 mujizat yang dilakukan Yesus di Kana. Itu di bab 2 dan bab 4 dari Injil Yohanes. Di tempat yang sama dicatat Yesus melakukan 2 mujizat. Yang pertama, air jadi anggur, dan yang kedua, penyembuhan anak seorang pegawai istana. Yang kemudian dalam kisah di Matius dan Lukas itu dikisahkan secara berbeda. Bukan anak tetapi hamba. Hamba dari perwira di Kapernaum. Yang kemudian kata-kata perwira ini kita warisi dalam setiap perayaan Ekaristi. "Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Perwira itu mengatakan,
Tuhan Yesus tidak perlu datang, tetapi katakan sepatah kata saja dari sini, maka hambaku yang di sana itu akan sembuh. Tapi itu sekali lagi versi Matius dan Lukas, sedikit berbeda kalau versi Yohanes. Yohanes malah dikatakan di sana, perwira mengatakan, datanglah Yesus menjumpai anak-anak saya, bukan hamba ya. Itu sedikit, tetapi paralel. Tidak perlu mencari tahu yang mana yang benar kisah itu. Karena yang penting adalah pesan yang mau disampaikan oleh Yesus dengan dua peristiwa penyembuhan di Kana. Saya sangat tertarik mendalami bagaimana kisah perkawinan di Kana ini dilukiskan dan digambarkan oleh penginjil Yohanes. Dan bagaimana peran seorang ibu Yesus itu masuk di situ. Bab atau kisah ini sering menjadi jawaban ketika ada yang bertanya, kenapa orang Katolik begitu menaruh hormat yang besar kepada Bunda Maria, kepada Ibu Yesus. Ini bisa diambil dasar biblisnya dari Injil Yohanes. Maria adalah bonus yang luar biasa bagi para umat Katolik. Kalau di tempat lain tidak ada dan di gereja Katolik itu ada tempat penghormatan yang istimewa kepada Bunda Maria, maka itu adalah bonus yang luar biasa dan kita yakini sebagai kebenaran. Secara manusiawi itu sangat mudah dimengerti dan dipahami. Peranan Bunda Maria. Mujizat yang terjadi di Kana tidak lepas dari peran seorang ibu, Bunda Maria. Bagaimana dikisahkan bahwa Ibu Yesus juga hadir di situ. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak disebut Yusuf ya? Tidak ada Yusuf di teks itu. Maka tafsirannya ya, memang waktu itu sudah ditafsirkan Bapak Yosef sudah meninggal. Maka tidak ada ikut dalam pesta perkawinan. Dan apa yang terjadi dalam pesta itu? Tuan pesta kehabisan anggur. Sedikit gambaran, pesta di Palestina, Israel, itu pesta yang berlangsung kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Dan ini diandaikan pasti pesta yang besar. Orang berganti-gantian datang, maka juga bisa tinggal selama 1 minggu berpesta. Maka bisa dibayangkan betapa banyak anggur yang mesti disediakan. Dan itulah yang terjadi. Masalahnya mungkin karena tidak diprediksi berapa banyak orang yang datang, habis ini anggurnya. Berkurang. Maria tahu kesulitan sang tuan pesta, maka dia tahu juga kemana dia harus meminta. Dia meminta kepada Yesus. Dan Injil Yohanes mencatat, kalau kita buka-buka kitab suci, Maria itu jarang berkata-kata di kitab suci. Di Injil Yohanes, di sini saja dia berkata. Dan 2 kalimat yang dikeluarkan Maria ini menurut saya bisa menjadi bahan permenungan bagi kita. Yesus itu diberitahu oleh Maria, mereka kehabisan anggur. Kalimat kedua yang diucapkan Maria kepada pelayan adalah, apapun yang diperintahkan Yesus nanti, lakukanlah itu. Apa saja sabda Yesus, lakukan. Tidak perlu bertanya lagi, lakukan saja. Itu 2 kalimat yang dicatat oleh Injil Yohanes, dan hanya itu. Menariknya lagi bahwa Maria dikisahkan dalam Injil Yohanes hanya di bab 2 dan bab akhir dari kisah perjalanan Yesus. Memulai karya dan mengakhiri karya. Tidak banyak dikisahkan tentang Bunda Maria dalam Injil Yohanes. Tetapi 2 bagian ini menjadi istimewa. Di awal perjalanan Yesus, Maria terlibat dalam mujizat pertama
dan di akhir perjalanan Yesus, Yesus mengatakan kepada para pengikutnya, inilah ibumu. Artinya Bunda Maria menjadi bunda kita semua yang percaya kepada Yesus. Inilah ibumu. Dan kepada Bunda Maria Yesus mengatakan, ibu, inilah anak-anakmu. Sapaan yang juga berlaku bagi kita para pengikutnya. Masalahnya sekarang, apakah kita memang sungguh menjadikan Bunda Maria sebagai bunda rohani kita, atau hanya angin lalu, ya? Bunda Maria dalam peristiwa ini sekali lagi menjadi model kita bagi orang yang beriman. Seandainya tidak ada Bunda Maria, mungkin tidak terjadi mujizat. Karena justru dari kepercayaan iman Bunda Maria, mulailah mujizat itu terjadi. Kalau tidak ada laporan dari Bunda Maria kepada Yesus, mungkin Yesus tenang-tenang saja. Karena kan Yesus katakan, ya saatku belum tiba, belum waktunya saya berbuat begitu. Tetapi karena Bunda Maria yang berinisiatif, berawal dari kepercayaan, maka Yesus juga melanjutkan tindakan inisiatif Maria. Dan yang kedua, iman itu tidak cukup iman begitu saja, tetapi iman itu perlu diuji dalam tantangan persoalan hidup. Yesus hari ini menantang Bunda Maria sebenarnya. Ada penolakan halus dari Yesus. Mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Sebenarnya kalimat ini sedikit kasar, tetapi sudah diperhalus dengan tulisan kitab suci sekarang. Aslinya mengatakan bahwa mau apa engkau daripadaku perempuan. Dia tidak mengucapkan kata ibu. Maka sebenarnya secara manusiawi, kalau kita melihat ada seorang anak, seorang ibu disapa anaknya, apa yang kau ingin saya lakukan perempuan? Kan kaget kan? Tapi sekali lagi itulah bagaimana Yesus menantang iman ibunya. Apakah dia masih lanjut, tetap beriman atau menyerah? Relevansinya bagi kita saat ini. Kadang-kadang dalam hidup menggereja ya kita semua orang beriman. Saya yakin dan percaya itu. Tapi ketika dihadapkan pada pelayanan, tiba-tiba ketemu sapam atau ketemu orang yang aktif di gereja, dan tiba-tiba ada kata-kata yang tidak enak terlontar. Apakah kita masih tetap beriman? Maria hari ini memberikan contoh. Walaupun kata-kata Yesus itu tidak enak bagi dia, perempuan, tapi dia lanjut. Dia tetap teguh dalam imannya, keyakinan bahwa Yesus berbuat sesuatu yang baik di pesta ini. Maka dia mengatakan, tidak menjawab Yesus, tetapi berkata kepada para pelayan, apapun yang diperintahkan Yesus nanti, lakukanlah itu. Dan kalimat ini juga menjadi warisan yang berharga bagi kita. Lakukanlah sabda-sabda Yesus tanpa kecuali, maka mujizat akan terjadi, banyak hal-hal ajaib akan terjadi dalam hidup kita. Hidup bersama maupun hidup pribadi. Dan memang para pelayan melakukan apa yang disabdakan oleh Yesus. 2. Pertama, Yesus mengatakan, isilah penuh tempayan yang semula dipakai untuk pembasuhan. Jadi sebenarnya bukan untuk diminum ya, untuk pembasuhan. Yang kedua, sesudah diisi, dicedok dan diambil dan diberikan kepada pemimpin pesta. Melakukan sabda Yesus adalah perbuatan yang dilandasi oleh iman. Maka iman, seperti kata Rasul Yakobus, tidak cukup dengan kata, tetapi juga mesti diikuti oleh perbuatan. Kalau kita beriman,
Apakah iman kita sudah cukup teruji ketika kita ditantang dengan kata-kata yang pedis? Apakah kita tetap beriman? Tiba-tiba ada yang mengatakan, "Pastor, saya tidak nyaman." Kenapa tidak nyaman? Masa selalu diejek orang Katolik itu menyembah Maria. Nah, baru begitu sudah menyerah, sudah mundur. Apakah kita mundur dengan tantangan dan berbagai tantangan yang lain? Dan yang kedua, apakah kita beriman juga dengan perbuatan seperti pelayan, mengikuti sabda-sabda Yesus? Apakah kita beriman saja, pasrah, tetapi tidak pernah berbuat sesuatu? Mujizat terjadi, sering-sering Yesus melakukan mujizat karena manusia berpartisipasi dalam mujizat itu. Yesus bisa saja kan mengatakan simsalabim, air berubah jadi anggur, tetapi tidak. Dia mengajak orang lain ikut ambil bagian. Sekarang isi penuh, ambil dan bawa ke tempat pesta. Yang mau disampaikan adalah Yesus ternyata mau melibatkan kita umatnya untuk ambil bagian dalam kapasitas kita masing-masing. Bahasa Rasul Paulus tadi itu, kita memiliki berbagai macam karunia, tetapi hanya satu roh. Dan disitulah kita berguna. Di gereja ini, gereja Andalas ini bisa maju sedemikian rupa karena masing-masing bekerja sebagai tim. Tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi sebagai satu kesatuan karena satu Roh Kudus. Itu pesan Yesus yang relevan bagi kita. Dan terakhir, ini mungkin yang penting. Permintaan Bunda Maria itu berdimensi sosial, tidak berdimensi egoistis. Apakah permohonan-permohonan kita kepada Yesus, doa-doa kita kepada Yesus itu lebih banyak berguna untuk diri kita sendiri atau apakah ada dampaknya juga kepada orang lain? Yesus mengabulkan permohonan Maria yang berdimensi sosial, tidak untuk dirinya sendiri. Maria tentu kalau habis anggur kan dia bukan pasti peminum anggur. Tidak butuh anggur, tetapi dia melihat bahwa yang berpesta butuh anggur, kebutuhan orang lain. Maka itu menjadi kriteria di mana Allah kadang-kadang atau sering mengabulkan permohonan karena memang permohonan itu berdimensi sosial. Lalu apakah permohonan kita secara pribadi tidak dikabulkan, Pastor? Ya bisa saja, tapi maksudnya adalah jangan-jangan permohonan doa kita selama ini semuanya pribadi melulu, tidak pernah mendoakan orang lain. Ada sebuah kisah ilustrasi, fakta. Ada seorang yang telah lulus kuliah lalu mencari pekerjaan, ya seperti biasa, status pengangguran. Tahun pertama mencari pekerjaan dan diiringi disertai dengan doa usaha, doa supaya Yesus mengabulkan permohonannya mencari pekerjaan untuk dirinya yang cocok. Berbagai novena dilakukan berganti-ganti sepanjang tahun. Dikabulkan? Belum. Tahun kedua begitu juga. Tahun ketiga mulai goyah imannya. Tahun keempat mau berlalu. Dan dalam krisis iman itu pergi menghadap seorang imam. Pastor, mohon doa. Doakan saya. Kenapa? Sudah 4 tahun ini saya menganggur. Berbagai macam lamaran tidak pernah diterima, ditolak. Dan juga saya sudah bernovena macam-macam. Yang dimana orang-orang telah berhasil dengan novena tersebut. Imam itu terdiam sejenak. Lalu kemudian entah ide dari mana, imam itu mengatakan, coba nanti doanya diganti. Diganti apa, Pastor? Kamu tidak usah doakan dirimu. Jadi
Nanti doa begini saja, Allah yang maha baik, kami mohon semoga mereka yang sedang menganggur boleh mendapat pekerjaan. Jadi dari saya jadi mereka. 2 minggu kemudian yang menganggur ini menelpon pastor dan mengatakan, "Pastor, terima kasih. Akhirnya saya mendapat pekerjaan." Ketika kita memohonkan sesuatu yang berdimensi sosial, efeknya secara pribadi itu kadang kita tidak sangka. Tetapi ketika kita berfokus pada diri sendiri, maka kadang itu tidak kunjung datang. Maka pesan Injil hari ini, kalau kita berdoa dan ingin mujizat terjadi pada diri kita, jangan melupakan kebutuhan orang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri dan mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, saudara-saudari Allah mencintai gerejanya dan mengangkatnya sebagai mempelai yang dikasihinya. Ia juga selalu setia sampai pada kesudahannya. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja umat Allah yang disayanginya, ya Bapa, semoga seluruh umat-Mu bersatu. Semoga kami menjadi tanda bagi dunia bahwa kasih bukanlah kata tanpa arti. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita orang-orang berdosa yang kurang setia kepada Allah dan kurang setia satu sama lain. Ya Bapa, semoga kami bertemu dengan Engkau yang penuh kasih dan pengampunan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi pasangan-pasangan muda, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan muda menghadapi masa depan dengan saling mengharapkan dan saling mempercayai. Semoga mereka saling mencintai dengan sepenuh hati, seperti Allah mencintai mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang kehabisan anggur kebahagiaan, yang tunawisma dan putus harapan, yang tidak lagi mempunyai sahabat atau kekasih. Ya Bapa, semoga kami mau memperhatikan mereka yang kekurangan dan berbagi rasa dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita sendiri dan semua persekutuan Kristiani, ya Bapa, semoga kami mewujud nyatakan kasih Allah di antara kami dengan persahabatan, pelayanan, dan perhatian yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim, kami mohon rahmat-Mu secara khusus bagi segenap keluarga kami, kerabat, sahabat kami yang telah mendahului kami. Teristimewa kami mohon rahmat kerahiman, kebahagiaan kekal bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap-Mu. Teristimewa Ibu Lani Ciunar,
yang meninggal 19 Januari, Oma Yosepina Moa 2 minggu yang lalu, Theodorus Raga dan Yulianti Susana. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Allah Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Secara khusus kami mohon limpahkanlah rahmat sukacita, usia yang panjang, kesehatan yang baik bagi Januarius Aprianto yang merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-26, dan juga Saudari Fernanda Pangkerego yang merayakan hari ulang tahun yang ke-25. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Dalam hati kita masing-masing, sejenak kita panjatkan harapan, doa-doa kita seturut dengan kebutuhan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Ya Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu, kabulkanlah doa permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nyanyian persiapan persembahan, puji syukur nomor 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memujimu sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Nipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur nomor 425. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar tertaan, di manakah Tuhan penolongku. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika aku masuk kemah-Mu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai, mengucap syukur bagi-Mu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Semoga tubuh Putramu yang telah kami sambut dan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima menguatkan kami untuk membangun gereja dan masyarakat kami sampai kami Kau perkenankan menghadap-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 dan 19 Januari 2025. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja tanggal 11 dan 12 Januari 2025 berjumlah Rp18.548.000. Kolekta pemeliharaan gereja berjumlah Rp10.600.000. Kolekta pemeliharaan tersebut akan disetorkan ke Keuskupan Agung Makassar sebagai partisipasi dalam rangka tahbisan imam. Kolekta misa perkawinan Rp835.000. Kolekta misa requiem berjumlah Rp1.666.000. Saldo kas pemeliharaan gereja per tanggal 4 Januari 2025 berjumlah Rp388.608.618. Sumbangan dari JSM sebesar Rp8 juta,
dari Bapak Abdullah P 1 juta rupiah dan NN 250.000 rupiah. Untuk sumbangan-sumbangan ini diucapkan limpah terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ricardus Felix Tandri Faisal dengan T. Carolina Tetrawan serta Flavianus Suparno dan Odilia Desideria Wetowero, keduanya merupakan pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025 pukul 9 pagi sampai dengan pukul 10.30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran, dan fotokopi kartu keluarga Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat paroki pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang. Syarat untuk pendaftaran yaitu berusia 10 tahun ke atas atau sudah kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun mohon untuk tidak mendaftar. Yang kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan mengumpulkannya beserta fotokopi akte kelahiran, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Yang keenam, pertemuan lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari pukul 9 pagi di aula paroki lantai 1. Sesudah pertemuan dilanjutkan dengan terapi longitudologi bagi yang membutuhkan. Yang ketujuh, pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik yang tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolahnya akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 pukul 16.30 sampai dengan pukul 18 sore di aula paroki lantai 2 ruang rapat Depas. Bagi yang berminat silahkan yang bergabung, yang sudah bergabung pada semester yang lalu silahkan ikut bergabung kembali. Berikutnya pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai juga pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 pukul 18 sore sampai pukul 19.30 malam di aula paroki lantai 2 ruang rapat Depas. Silahkan bergabung bagi yang membutuhkan. Yang terakhir, sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat untuk bisa mendaftarkan di rukun dan segera menyelesaikan pendataannya dalam rangka pembuatan kartu keluarga Katolik versi biduk. Bagi yang belum terdaftar silahkan menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan dan diregistrasi dalam KK biduk. Informasi selanjutnya dapat ditanyakan pada kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kehadiran kita semua, partisipasi kita dalam tugas kita masing-masing, dalam pelayanan kita masing-masing. Teristimewa dalam perayaan Ekaristi ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai.
Nyanyian penutup dari Puji Syukur 542. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.